Hai semua, selamat datang di podcast kita hari ini bareng aku, Aira, dan aku Talita. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi berguna banget nih. Temanya adalah peran pemuda masa kini. Yap, topik ini tuh penting banget ya, apalagi buat kita para generasi muda yang katanya sih jadi penerus bangsa. Dan kita hari ini juga gak sendirian, karena udah ada 2 narasumber yang keren yang bakal nemenin kita. Benar banget, ada Hasna yang bakal membahas semangat perjuangan Ernest Gesteker dan Anis yang akan mengobrol tentang pemikiran Sultan Syahrir. Yap, jadi tanpa lama-lama kita undang aja yuk narasumber kita. Let's go! Hai Hasna. Halo. Waduh. Hai semua, seneng banget bisa diajak ngobrol kesini. Hai juga, makasih ya udah undang kita. Semoga obrolan kali ini menjadi inspirasi ya. Pasti dong. Oke, sebelum kita mulai ngobrol nih, aku mau nanya ya, gimana sih kalian dari perjalanan kalian ke sini tuh gimana sih? Lancar kah? Paling macet kah? Kalau aku lancar aja ya, karena rumah aku deket, jadi nggak ada macet apapun sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari aku juga lumayan lancar, soalnya jaraknya tuh deket juga. Tadi kalian hotelnya pakai apa? Aku pakai Grab, kamu Gojek online. Oh, sama ya berarti ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, kegiatannya lagi apa sih sekarang? Kalau aku akhir-akhir ini lagi bikin kue, bantuin mama sama kakak jualan. Wah, itu kuenya tuh kue apa? Kuenya namanya kue lucu. Wah. Yang isinya tuh kacang hijau sama bentuk buah-buahan gitu. Ya, lucu banget. Itu bikinnya tuh belajar dulu atau gimana? Iya, pasti belajar dulu. Karena kan kita kalau dari awal tuh kurang tahu ya. Maksudnya kayak pasti ada kegagalan gitu kan di awal. Tapi kalau makin lama makin bisa dong pastinya. Berarti kamu tuh jualan kuenya tuh mengikuti perkembangan zaman ya? Karena waktu itu lucu lumayan benar ya? Iya. Iya kan? Ya. Kalau Anis kesibukannya lagi apa nih? Kalau aku akhir-akhir ini sibuk lagi bantuin orang tua juga. Bantuin apa sih? Bantuin beres-beres rumah, kayak nyapu, ngepel, nyuci. Oh, rajin banget. Gak ada kegiatan lagi tuh, Anis? Mungkin akhir-akhir ini kan lagi BDR ya. Iya. Nah, jadi mungkin kerjain tugas. Oke. Jadi, menurut kamu daring ini lebih banyak tugas? Iya. Iya ya? Kayak lebih malas gitu ya? Lebih baik sekolah. Iya sih. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang santai sedikit tapi berbobot, Yes. kalian mau pesan gak nih? Iya, soalnya di sini tuh ada banyak menu-menunya. Silakan kalian kayak boleh sebut. Nanti kita yang traktir. Iya. Oh, Santai aja. Pilih apa yang kalian mau? Aku mau rencana deh yang coklat keju. Oke. Sama minumannya putih ice. Oke. Kamu? Aku putih ice aja. Udah, berarti kita ikutin aja ya. Good Day Ice. Oke. BTW ini tempatnya bagus banget ya, nuansanya pink gitu, lucu banget. Ini lucu banget, jadi aku satu gitu. Iya, lucu banget soalnya. Nah, Hasna aja sampai notice kan tempatnya enak banget. Jadi sekarang kita tuh ada di Dragon Playground Bogor yang tempatnya tuh benar-benar bikin betah. Dari awal masuk aja udah kelihatan vibes-nya chill abis, lampunya cozy, tempat duduknya nyaman, dan pilihan gamenya tuh banyak banget. Mau ber-PS, santai sambil ngobrol, atau sekedar nongkrong juga bisa banget. Karena kita bisa ditemenin makanan dan minuman yang enak banget dan juga harganya masih worth it untuk di kantong pelajar. Jadi buat kalian yang ingin me time atau punya quality time sama keluarga dan teman-teman, kalian bisa kesini ya. Berarti next kita kalau ngundang kalian bisa ke VVIP ya. Wow, boleh. Di podcast selanjutnya. Tapi bayarin ya. Santai-santai. Boleh. Oke, sambil menunggu makanan sama minumnya datang, kita langsung mulai nih pertanyaannya.
masa pergerakan nasional dulu banyak banget tokoh yang punya peran besar buat kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita fokus ke dua tokoh yang hebat banget nih, yaitu Ernest Dwetsker dan Sultan Syahrir. Iya, mereka termasuk tokoh muda dengan pemikiran yang maju banget di zamannya. Hasna, boleh dong diceritain sedikit tentang Ernest Dwetsker? Oke. Jadi, Ernest Dwetsker itu dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan lewat jalur pendidikan dan tulisan. Dia juga ikut mendirikan organisasi Indonesia Party yang tujuannya buat nyatuin semua rakyat India tanpa melihat ras atau golongan. Wah, keren keren banget banget ya. menghargai banget ya tanpa Iya. melihat. Keren banget. Kalau dari sisi Sultan Syahrir gimana? Kalau dari Sultan Syahrir itu dikenal sebagai tokoh muda yang cerdas dan idealis. Dia juga punya pemikiran yang modern, suka berdiskusi, dan percaya kalau perjuangan itu harus pakai cara yang damai, bukan pakai cara kekerasan. Bahkan dia sempat jadi Perdana Menteri pertama Indonesia loh, waktu beliau masih muda. Berarti dia tuh seseorang yang luar biasa ya. Dua-duanya tuh menurut aku sama-sama berani dan visioner banget sih. Menurut kalian nih, pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kedua tokoh hebat ini? Menurut aku ya, dari Ernest kita bisa belajar soal semangat nasionalisme yang tulus. Dia tuh nggak peduli latar belakangnya, yang penting perjuangannya buat Indonesia. Jadi kita sekarang juga harus punya rasa cinta tanah air yang nyata, bukan cuma kata-kata. Itu cukup kena gitu ya kita ya. Oke. Kalau menurut Anies, Kalau dari Sultan Syahrir, aku kagum banget sama cara berpikirannya yang logis dan beretika. Dia ngajarin kalau berjuang itu nggak harus keras, tapi bisa lewat pikiran dan diskusi yang sehat. Jadi anak muda zaman sekarang tuh harus bisa berani ngomong, tapi tetap sopan dan mikir dulu sebelum bertindak. setuju banget sih aku, karena dua tokoh ini tuh ngajarin kita perjuangan tuh bisa lewat cara damai, pikiran dan karya. Berarti kita tuh disuruh belajar gimana caranya kita berpikir kritis dan bisa ngelewatin masalah dengan solusi, bisa dengan pemikiran yang cerdas ya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, minumannya udah datang nih. Ini Kak, ada minuman sama rotinya ya. Silakan Makasih dinikmati. ya. Oke, kita cobain dulu lah ya. Silakan kalian ambil dulu. Ya. Mau diambilin? Gak usah. Makasih. Oke, ini maaf ya. Thank you. Ini Kalita tolong. kita taruh aja ya di sini ya. Kalian minum dulu. Biar santai ya. Enak sih. Seger banget ya. Seger banget. Lagi cuacanya lagi panas-panasnya ya Bogor. BTW makasih ya. Oh iya, sama-sama. ya. Apa? Biar makin santai. Oke. Iyep. Oke. Menurut kalian dari kopi ini, dari kafe-kafe lain nih, ini rating kalian tuh berapa? Dari 1 sampai 5 deh. Kalau dari aku, Jujur Berapa aja, ya? apa? ini bukan soal TKM. Oke. Berapa tadi ratingnya? 1 sampai 5. 4 sih. Oke. Kalau Anis? 4,5. Oke. Ratingnya bagus guys. Kalau dari aku 4. Karena masih oke buat kopi dengan harga segini. Iya. Aku Kamu juga sama? sama. Aku juga 4. Oke. Yuk, berarti kita lanjut aja ya. Kali ini udah seger banget dan Iya. Terus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Sekarang balik ke kita nih, para masa muda kini. Kira-kira udah berperan apa belum buat Indonesia? Mungkin belum sebesar para pahlawan ya, tapi menurutku hal kecil juga bisa berarti. Misalnya rajin belajar, ikut kegiatan positif, dan pakai media sosial buat hal yang baik-baik. Itu juga bentuk kontribusi kan? Ya.
Bener banget, sekarang tuh banyak banget cara buat berperan, bisa lewat karya, kreativitas, atau bahkan sekedar jadi contoh yang baik buat di lingkungan. Yang penting ada niat buat bikin perubahan kecil. Nah, itu dia perjuangan sekarang tuh kayak bukan soal perang fisik, tapi perang melawan kemalasan, ketidakpedulian, dan rasa cuek terhadap generasi dan bangsa kita sendiri. Nah, kalau ngomongin masa depan nih, harapan kalian buat Indonesia apa? Aku sih ya berharap Indonesia makin maju, tapi tetap berpegang pada nilai budaya dan gotong royongnya. Jangan sampai modern tapi lupa sama akar sendiri. Kalau aku pengen banget generasi muda itu makin aktif dan peduli, karena masa depan negara tergantung dari kitanya sendiri. Oke, amin. Semoga harapan yang kalian bikin ini bisa menjadi kenyataan ya buat bangsa kita. Oke, sekarang kita ke bagian kesimpulan dan closing statement nih dari podcast kita hari ini. Silakan Talita. Oke, jadi obrolan kita hari ini bisa kita simpulkan kalau semangat kayak Ernest Louis Dekker dan Sultan Syahrir masih relevan banget buat kita para pemuda masa kini. Mereka tuh ngajarin kita cinta tanah air, berpikir kritis, dan berjuang lewat hal-hal positif. Jadi menurut aku sih kayak kita harus mengimplementasikan cara-cara mereka buat penerus bangsa kita, karena kalau bukan kita siapa lagi? Gimana menurut kamu, Mas? Dan juga jangan lupa nih, mulai dari hal kecil aja dulu, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Setuju, jangan cuma nunggu waktu yang tepat, tapi ciptain waktunya buat berbuat kebaikan. Oke deh, aku dari personal makasih banget buat Hasna dan Anis yang udah sharing berbagai hal hari ini. Semoga banyak manfaatnya ya. Makasih ya, kasih juga ya kalian udah siapin tempat yang bagus, juga makanan sama minumannya. Iya. Dan makasih juga buat kalian yang udah mau dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan terus jadi pemuda inspiratif bagi buat Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Itu yang depan nggak usah. Ayo ngomong gak usah dianggap apa. Gue yang harus digebukin. Bahas. Kita ngobrol. Guys. Nih, Talita tolong. Kita taruh aja ya di sini ya. Tapi kalau Noel tuh udah. Oke, dadah. 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 Love you guru. Saya Wong. Guru siapa?